adik-adik. Senang berjumpa kembali dalam video kali ini. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar bisa memberikan sukacita dan membawa kami semakin mengenal serta mengasihi Tuhan. Berikan kami telinga yang terus mau dengar-dengaran terhadap firman. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Aku tahu hanya ada satu Tuhan. Amin. Adik-adik, di zaman Raja Daud dan Raja Salomo memerintah, umat Tuhan hanya punya satu raja dan menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Yahweh. Masih ingat pesan Raja Salomo adik-adik? Ya, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tetapi setelah Raja Salomo wafat, anaknya melakukan kesalahan besar. Ia sombong dan tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang tua yang bijaksana yang telah bekerja pada ayahnya. Ia mendengarkan nasihat anak-anak muda, teman-temannya, dan nasihat itu sungguh salah besar. Gara-gara itu adik-adik, kerajaannya terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Raja demi raja silih berganti, dan lama-kelamaan raja-raja itu meninggalkan Tuhan yang hidup dan mulai menyembah patung-patung. Adik-adik, gambar-gambar ini menunjukkan barang-barang yang disembah oleh sekelompok orang di dunia ini. Kamu mungkin menganggap menyembah air, atau sapi, atau pohon itu sangat tidak masuk akal. Namun itulah yang terjadi pada umat Tuhan. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah gunung yang tinggi, mereka menyembah pohon yang besar dan rimbun. Adik-adik, Tuhan menyampaikan suatu pesan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 2-3 berkata, Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Adik-adik, apakah kamu tahu siapa yang memelihara dan mengasuh kamu? Tuhanlah yang memelihara dan mengasuh kamu. Jangan menyembah yang lain. Orang-orang Israel sangat mengecewakan Tuhan. Hingga Tuhan berkata, lembu saja tahu siapa pemiliknya. Keledai saja tahu palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak. Lalu, apakah yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan langsung menghukum umatnya? Apakah Tuhan langsung membuang umatnya? Tuhan berseru. Tuhan memberi kesempatan kepada siapa saja untuk bertobat. Tuhan dengan tegas telah memberi peringatan, adik-adik. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa oleh pedang. Tuhan terus-menerus menyerukan pertobatan karena Dia mencintai umatnya. Tetapi sayang sekali adik-adik, umat Tuhan tidak mendengarkan peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Adik-adik, Menahem Raja Israel terus menyembah patung-patung, sehingga seluruh rakyatnya juga menyembah patung-patung. Maka Tuhan mengirim pula Raja Asyur untuk menyerang negeri itu. Apakah Raja Menahem bertobat dan meminta tolong pada Tuhan? Tidak adik-adik. Ia tidak berdoa, tidak bertobat, dan tidak meminta tolong pada Tuhan. Ia pikir ia bisa mengatasinya. Ia memaksa setiap orang kaya untuk memberinya 50 shikal perak. Wah, sehingga jumlahnya mencapai 1000 talenta perak. Atau itu sama dengan 34 kilogram adik-adik. Ia berikan semua perak itu kepada Pul,
Raja Asyur. Adik-adik, setelah Menahem mati, maka Pekahnya, anaknya, menjadi raja. Adik-adik, Pekahnya juga tidak bertobat. Ia tetap menyembah patung-patung seperti ayahnya. Maka Tuhan menghukumnya. Perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan membunuhnya di Samaria, di puri istana raja. Sayang sekali adik-adik, Pekah pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia juga tidak mau menyembah Tuhan. Pekah dan semua rakyatnya terus menyembah patung-patung. Maka Tuhan menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser Raja Asyur, untuk mengalahkan mereka dan menawan mereka. Raja Asyur itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Adik-adik, hanya ada satu Tuhan yang hidup dan yang harus disembah. Dan Tuhan ini sangat mencintai umatnya. Tetapi mereka tidak mau menyembahnya dan tidak mau minta tolong padanya. Alangkah bodohnya. Adik-adik, sebaliknya Yotam, Raja Yehuda, menyembah Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan membuat ia mengalahkan Raja Bani Amon, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Wah, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Namun, adik-adik, ketika Yotam telah mati, Ahaz anaknya mengikuti jejak raja-raja Israel. Ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia bahkan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sungguh keji. Ia juga mempersembahkan dan membakar korban di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dan menawan banyak orang, lalu diangkut ke Damsyik. Namun adik-adik, Raja Ahaz dan rakyatnya tidak juga bertobat. Maka dengan terpaksa, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Edom. Saat itu banyak sekali orang Yehuda yang diangkut sebagai tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Adik-adik, tebaklah apa yang dilakukan Raja Ahaz. Ia meminta tolong pada Raja Asyur. Raja Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan dari rumah raja, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz masih tidak bertobat. Ia mempersembahkan korban kepada patung-patung orang Damsyik yang telah mengalahkannya. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para ala mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi ala-ala itulah yang menjadi keruntuhan baginya. Adik-adik, Tuhan melalui Nabi Yesaya terus mengingatkan orang-orang itu. Dia berfirman, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tetapi bangsa itu tidak bertobat juga. Maka Tuhan benar-benar menghukum umatnya. Tetapi adik-adik, kamu jangan salah menilai isi hati Tuhan. Tuhan bukan kejam. Dia tetap mencintai umatnya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan bahwa suatu hari kelak akan datang pembebasan. Tuhan tidak akan selama-lamanya menghukum umatnya. Umat Tuhan akan bersorak-sorai dan menjadi imam yang melayani Tuhan. Dik, Tuhan Yesus yang kita sembah hidup dan mencintai kamu. Dia adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dan memeluk kamu, karena Dia tidak pernah berhenti mencintai kamu. Adik-adik, apakah kamu suka dipeluk? Setiap orang pasti mengalami pelukan mesra ini, khususnya saat baru lahir, saat masih bayi, dan saat masih kecil. Siapa yang sampai sekarang masih suka dipeluk papa mama? Pelukan menunjukkan sebuah jenis cinta yang spesial. Siapa yang pernah memberimu pelukan, adik-adik? Ada banyak jenis pelukan. Ada pelukan yang erat dan kuat. Ada pelukan ramai-ramai. Ada pelukan yang lama sekali. Dan ada juga pelukan yang sebentar dan manis. Pelukan macam apa yang kamu berikan kepada papa mamamu? Pelukan itu penting.
Hal itu menunjukkan cinta dan perhatian. Adik-adik, Tuhan sangat mencintai kamu dan ingin memeluk kamu, memeluk kakak. Tapi sayangnya kamu dan kakak pergi terlalu jauh, meninggalkan Tuhan dan berbuat seenaknya. Ada juga yang tidak menyembah Tuhan lagi. Oh, tapi Tuhan tetap sabar. Dia menunggu terus, dia mengingatkan terus. Dia mau kamu dan kakak sadar dan bertobat. Pada saat kamu dan kakak bertobat, Tuhan akan segera memeluk kita. Mari bertobat, jangan seperti raja-raja Israel yang bebal, yang terus-menerus tidak bertobat. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku tidak mau pergi darimu. Aku mau menyembahmu saja. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mencintai aku. Engkau sangat sabar dan selalu memberiku kesempatan bertobat. Tuhan Yesus, sekarang ini, saat ini juga aku bertobat. Aku hanya mau menyembah Engkau dan cinta padamu saja. Aku mau selalu berada dalam pelukan-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 12. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkannya dan merekamnya dalam bentuk video, lalu mengirimkannya kepada kakak gembala ya. Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan menciptamu pada masa mudamu. Amin. Ayo puji Tuhan. Pasal Batal 12 ayat 1. ayat 1. Ingatlah akan penciptamu Benciptamu pada masa pendapatan mudamu. mudamu. Perkenalan nama Singgil daripada Semarang, sikan menghafalkan ayat Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalam. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya.